tim penguji yaitu Profesor Dr. Gayus Lumbun, Profesor Dr. Wati Suwarti, Bapak Dr. Amir Karyatin, dan saya mewakili Prof. Cita Citrawinda serta tim promotor yang juga tangguh. Maka kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi nilai rata-rata yang diperoleh kami sepakat adalah 92,38. IPK yang dicapai oleh Promovendus Saudara M. Jakir adalah 4. Masa studinya tepat waktu 4 semester. Yang menonjol dari saudara itu tim penguji tadi menilai bahwa saudara Promovendus sanggup mempertahankan isi disertasinya dengan sangat tangguh, punya prinsip, dan jawaban-jawabannya cukup sistematis membuat kita semua terkagum-kagum. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya Universitas Krisnadwipayana Fakultas Hukum menganugerahkan predikat cum laude kepada saudara. Selamat, sejak sekarang saudara berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. Jadi mulai dilatih. Kalau nanti di luar ada yang manggil Pak Dokter, jangan nggak noleh, langsung noleh. Karena sudah resmi jadi dokter. Satu dua, lagi senyumnya dua sih. Pertama tentunya kita harus menguasai objek penelitian kita, karena memang disertasi saya ini memang saya lakukan cukup lama, penelitiannya cukup lama dengan berbagai sumber, sehingga memang saya sangat memahami betul sebenarnya mana poin-poin krusial yang ada di dalam disertasi ini, sehingga pada akhirnya ada suatu tawaran yang disebut dengan novelty, ada suatu kebaruan di dalam penelitian ini. Tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa memang banyak juga orang-orang yang meneliti terkait dengan apa yang saya teliti. Tetapi letak pembedanya adalah itu terkait dengan temuan saya terhadap objek penelitian ini. Karena judul saya memang itu berkaitan dengan reformulasi pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam lingkup keluarga yang berkeadilan di Indonesia. Artinya apa? Ada yang harus direform, ada yang harus dirangkai ulang, ada yang harus disusun ulang. Apa yang disusun ulang? Yang pertama adalah jenis pemberatan pidananya. Kalau kita melihat dari kasus konkret atau fakta-fakta di lapangan, memang kasus ini semakin meningkat jumlahnya. Tapi yang perlu diketahui bahwa apa penyebabnya sampai ini bisa meningkat. Nah, itu yang kemudian tadi sudah saya jawab, sudah saya terangin, dan juga saya sudah menawarkan model pemidanaan yang seperti apa yang paling tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena memang tindak pidana ini sangat spesifik karena terjadi di lingkungan keluarga, yang mana kita tahu bahwa harusnya rumah menjadi tempat berlindung bagi anak. Harusnya keluarga adalah tempat anak berpulang untuk mendapatkan pengasuhan yang baik. Tapi ternyata faktanya di dalam banyak kasus justru pelakunya adalah orang yang ada di dalam rumah itu. Jadi bagaimana coba kita bisa bayangkan ketika rumah sudah menjadi tempat yang menakutkan. Nah, itulah sebabnya saya menawarkan ada reformulasi pemidanaan bagi pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan itu, tetapi skopnya itu di dalam lingkungan keluarga. Itu. Oke Dok, berapa lama merampungkan disertasi ini di tengah kesibukan sebagai pengacara dan juga sekarang produser film juga? Berapa lama ini? Cukup lama ya, karena memang bahan penelitiannya ini kan memang tidak hanya bersumber dari kasus-kasus yang ada, kemudian peraturan perundangan yang ada, tapi juga melakukan proses wawancara dengan pihak-pihak terkait. Saya kira pengumpulan data itu cukup lama ya, cukup lama prosesnya. Kalau misalkan setahun ada untuk melakukan
pengumpulan data itu, dan pada akhirnya saya selesai tepat waktu dan bisa menyelesaikan disertasi ini, dan yang paling penting bisa saya pertanggungjawabkan di dalam sidang yang terbuka yang tadi sudah kita dengar sendiri. Dari sekian banyak kasus yang sedang bergejolak di negara tanah air, kenapa disertasi ini lebih mengarah ke kekerasan seksual? Alasan utama apa? Iya, karena pertama begini, kekerasan seksual terhadap anak itu sebenarnya secara umum sering kita dengar, bahkan sering terjadi. Tetapi yang menariknya dalam penelitian saya ini, karena ini kejadiannya di dalam rumah, jadi spesifiknya dalam rumah, karena di sana ada relasi kuasa yang memang tentu menjadi faktor dominan sampai terjadinya tindak pidana itu atau peristiwa itu. Sehingga saya termotivasi untuk kemudian melakukan penelitian, karena memang spesifiknya itu kejadiannya itu terjadi di dalam rumah. Seperti yang tadi sudah saya terangin bahwa rumah itu adalah tempat anak berlindung, rumah adalah tempat anak berpulang. Otomatis sebenarnya kalau sudah seperti itu cara kita melihat bagaimana rumah itu begitu pentingnya di dalam kehidupan anak, maka harusnya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi di dalam rumah. Itulah kemudian kenapa saya teliti, itulah kemudian kenapa saya tawarkan pemberatan pidana. Supaya apa? Supaya benar-benar ini negara hadir. Karena pelakunya adalah orang dalam rumahnya sendiri. Kalau di luar pelakunya, ya kita sering mengetahui lah itu. Tapi kalau kejadian itu di dalam rumah dan pelakunya adalah orang di dalam rumah, ini yang menurut saya menarik. Oleh karena itu memang perlu didalami, perlu diteliti, apa yang memang menjadi novelty atau nilai kebaruannya kita temukan, kita usulkan. Supaya ke depan ada reformulasi pemidanan terhadap pelaku-pelaku dalam skop tindak pidana yang seperti ini. Itu. Berarti disertasi, Abang berharap disertasi ini bisa menjadi pertimbangan hukum yang ada saat ini, Bang. Menurut TKS itu gimana, Bang? Maksudnya begini, kita tahu bahwa saat ini kan sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak di bawah umur dalam aspek seksual kita ya. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, bahkan ada di dalam KUHP nasional kita. Jadi segitu banyaknya undang-undang mengatur soal itu. Artinya penting sekali perbuatan ini diatur. Tapi pertanyaannya, apakah efektif dengan adanya kasus-kasus yang kita lihat selama ini? Oh ternyata dengan meningkatnya perkara ini, ternyata 3 regulasi ini tidak mampu untuk menjadi alat menurunkan tindak pidana itu. Berarti ada yang kita perlu reform. Makanya judul disertasi saya reformulasi pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual. Tetapi karena ini memang skop kejadiannya di dalam rumah atau di lingkungan keluarga, maka tentu kekhususan ini memerlukan, ya kan, kajian yang mendalam, memerlukan sanksi pemberatan yang seberat-beratnya. Makanya saya tadi tetap mempertahankan bahwa sanksi pidananya itu tetap. Buat Bang Zakir, selamat ya dengan gelar barunya doktor. Hebat banget. Hebat ya. Dan IPK-nya itu loh 4 Komlot lagi ya. Komlot. Jadi saya sebagai sahabatnya bangga banget. Beliau ini luar biasa, udah jadi pengusaha sukses, pengacara sukses, masih ngambil gelar S3 lagi. Itu Baru kita bincang-bincang iya, kan? barusan kita ngegosip. Kita bilang gini, kayaknya Bang Zakir nih ngambil S3 iseng deh. Iya, Ya. kayaknya udah semuanya soalnya kan. Ya, salah duit udah dapet, udah banyak, Udah semua. berlimpah gitu. Kadang-kadang Iya. orang cari titel itu kan untuk menaikkan apa namanya gaji salary ya. Iya, dan prestis juga. Ternyata Jadi dia demen sekolah. emang sekolahnya memang dari dulu akademisi gitu. Pokoknya saya Bang Ipul bangga banget. bangga banget Bang Zakir, Dan sukses selalu untuk gelar barunya, Ya. doktor ya, sukses Bang Zakir. Congratulations buat adikku Zakir.